Hai everyone, gue Teguh Setiawan dan kali ini gue bakal coba buat ngenyelesain satu coding challenge dari HackerRank. Judulnya Build Divisions. Build Division ini kategorinya easy. Ya, kita coba pahami dulu soalnya. Dia bilang ada dua teman, Anna dan Brian. Mereka memutuskan untuk membagi tagihan ketika makan malam. Setiap orang bakal bayar makanan yang mereka makan. Brian dapat ceknya, kemudian menghitung porsi Anna berapa. Kita harus menentukan bahwa hitungan yang dikasih si Brian ini benar. Contoh, ceknya itu bill ada 2, 4, sama 6. Ana nggak makan item ketiga berarti kalau di sini ya, karena indeksnya mulai dari 0 yang si Bill pesen. Jadi si Ana cuman makan yang 2 dan 4 ini. Kalau Brian menghitung dengan benar, Ana itu ngebayarnya cuman 2 tambah 4 dibagi 2, yaitu 3. Dari mana? Karena yang dimakan itu totalnya 6 itu dibagi 2 karena yang bayarnya seteng-seteng gitu ya. Jika dia memperhitungkan cost yang nomor 6 ini, jika si Bill memperhitungkan cost nomor 6 ini, maka Ian harus bayar atau harus refund ke si Ana 3. Bisa dipahami ya? Oke. Ini baru contoh soalnya, kemudian perintah deskripsinya itu selesaikan fungsi Bon Appetite di editor di bawah ini. Ini harus ngeprint Bon Appetite if the bill is fairly split. Kita catat dulu lah. Sebelum lanjut, gue pilih dulu JavaScript as my programming language. Karena gue cuman bisanya itu. Kita harus nulisnya di sini, write down. Tadi print Bon Appetite if ini penulisannya biasanya harus sama persis, jadi gue copy aja. If the bill is fairly split. Selain itu, it should print the integer amount of money that Brian owns Anna. Ini harus ngeprint integer value yang harus si Brian bayar ke si Anna gitu ya. Bon Appetite has the following parameters. Parameternya katanya ada 3. Yang pertama itu array integer representing the cost of each item ordered. Jadi jumlah semua item dalam bentuk array. Kemudian yang k integer representing the zero base index of the item Anna doesn't eat. Kalau asumsinya dia integer, berarti dari sekian banyak yang diorder, si Ana itu cuman gak makan 1 aja. Kemudian yang ketiga, the amount of money that Ana contribute to the bill. Uang yang dikasih si Ana ke si Bill. Input formatnya content to space separated integer NK, the number of item order, and ini constraints-nya. Jadi katanya si n ini atau si jumlah array-nya itu pasti lebih besar dari 2 atau sama dengan 2, tapi kurang dari 10 pangkat 5. Ya, kita abaikan saja ini constraint ini. Pada dasarnya si constraint ini tuh ngasih tahu kita jumlah maksimal input, jadi kita harus mikirin logic paling simple untuk ngehandle sebuah inputan kayak gini. Output formatnya, kalau misalkan Brian-nya nggak overcharge si Ana, print Bon Appetite. Kalau misalkan si Brian nggak ngambil duit si Ana kebanyakan, print Bon Appetite. Selain itu, print selisihnya gitu ya. Sampel input yang pertama itu ini jumlah array item yang dipesan sama si Brian. Ini yang enggak dimakan oleh si Ana. Jadi
yang dipesan itu ada 4 jenis makanannya, dan yang nggak dimakan itu indeks 1 dari array ini, yaitu 10. Yang 12 ini jumlah uang yang dibayar si Ana ke si Bill. Oke, kita cari tahu dulu outputnya itu 5. Kok bisa jadi 5? Caranya gimana? Caranya kita hitung jumlah yang seharusnya dibayar oleh si Ana, yaitu 3 ditambah 2 ditambah 9, yaitu 7. Kok 7? 14. 14 dibagi 2, yaitu 7. Oke. Yang dibayarkan si Ana ke si Bill itu 12. Ana ke si Brian itu 12. Jadi 12 dikurang 7 sama dengan 5. Oke? Bisa dipahami? Ini kalau misalnya angka yang dibayarkan oleh si Ana dengan total tagihan yang harus dibayar si Ana itu berbeda. Kalau sama, dia harus ngeprint bond appetite. Gitu katanya ya. Nah, ini di contoh soal nomor 2 kita pahami sekali lagi. Ada 4 item yang diorder, si Ana nggak makan item dengan indeks 1 yaitu 10, total tagihannya itu 14. 14 dikurangi 14 dibagi 2 sama dengan 7, dan yang dibayar oleh si Ana itu 7. Jadi yang diprint itu bond appetite, bukan lagi selisihnya. Oke. Kita mulai mengerjakan saja. Oke. Complete the bound appetite function below. The function accept following parameters: integer array Bill, integer K, integer B. Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu jumlah tagihan untuk Ana. Kedua, cek apakah uang Ana lebih dari tagihan yang harus ia bayar. Soalnya berarti untuk kita tahu jumlah tagihannya, kalau misalkan gua sih biasanya ya jumlahin aja kali ya. For let i equal 0, i less than bill dot length i plus plus. Oke, kita looping. Kemudian setelah di looping, kalau misalnya if i equal k, which is indeksnya yang si Ana nggak ikut makan, di skip aja. Selain itu, ini kita bikin dulu cost-nya itu kan. Cost-nya bill total cost kita dari 0 dulu. Sebentar, total cost dari 0 kah? Coba kita coba dulu aja ya. Total cost sama dengan 0. Total cost sama dengan ditambah cost. Tagihan Ana itu total cost per bagi 2. Oke, total cost-nya 0. Kita hitung dulu. Kita udah dapat total cost-nya di sini. Kemudian untuk si bill-nya si Ana itu total cost dibagi 2. Oke. Kalau misalnya total bill-nya si Ana itu sama dengan uang yang dia kasih, which is B. Oke. Kalau sama, kita print bond appetite. Selain itu, B dikurang total cost. Kurang total cost. Gitu kah? Coba dulu lah. Biasanya sih nggak jalan ya. Katanya total test case yang pertama, test case yang ini berhasil, test case yang ini gagal. Outputnya malah minus. Expected outputnya 5. Kita pikirin dulu kenapa dia bisa minus.
-2 kah? One eternity later. Oh, salah. Sorry, di sini bukan total cost, harusnya Anabil ya. Gua bingung. Dikurang B. Oh sorry, B dikurang Anabil. B dikurang Anabil. Yup, it should be okay. Ya, jadi error semua anjir. Ini gara-gara bekas ininya nggak dihapus ya. Bekas debuggingnya nggak dihapus. Kalau misalkan gua hapus ya oke sih kayaknya. Yap, sampel test case 1 dan 2-nya oke. Tapi based on pengalaman, kalau misalkan sudah oke di sampel test case yang gua yang di sini sampel itu yang paling mudahnya, yang simpelnya gitu, biasanya ada aja yang bermasalah. Coba aja kita submit. Wuhuu, ini gua lagi beruntung ya guys. Jadi langsung sukses. Biasanya sih enggak. Terutama kalau misalkan kita ngerjainnya yang difficulty-nya bukan easy. Tapi ya ini video pertama, difficulty-nya juga easy. Mudah-mudahan kalian dapat sesuatu yang bisa kalian pelajari dari video ini. Oke guys, see you next video. Bye.